Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Mas kita. Ini apakah kita harus menyebutkan perkenalan dulu Mas? Perkenalan lagi dong Mas. Oke Mas. Kalau boleh tahu nama lengkapnya Mas Krisna ini siapa Mas ya? Ya, Krisna Yuda Pramana Oke, dari dari mahasiswa Fakultas Hukum Heeh. Universitas Muhammadiyah Malang. Oh, jauh Tapi sekali nggak ini. asli Malang Mas. Oh, Ya, aslinya mana Mas aslinya? aslinya Ponorogo, Oh, Reok. Reok. Ya, Siap. Kalau jauh-jauh ke Malang ini kenapa kok ngambil UM Mas? UMM. UMM. Nah, Sorry. pengen dapat ilmu yang baru lah, ambil Oh, sama relasi dan juga temen. oke, siap Mas. Mas ini dalam video ini kita akan membahas mengenai pengertian pidana Mas. Pidana dan pemidanaan. Oke, pidana Tepatnya. dan pemidanaan. Betul. Ya kalau boleh tahu Mas, pengertiannya itu apa Mas dari perspektif hukum di Indonesia ini? Nah, pidana sendiri ya Mas ya. Ya, Berarti tentang bentuknya itu, pengertian pidana itu adalah sanksi atau hukuman oke. yang ditetapkan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana atau berhadapan dengan hukum. Oke. Nah, di sini pidana merupakan akibat hukum dari perbuatan yang melanggar hukum pidana. Siap Mas. Nah, saya jelaskan lagi Ya, yaitu pidana dapat diartikan ya. sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan oleh negara Oke. kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan terbukti bersalah. Nah, itu contohnya gimana Mas contohnya? Nah, ini menurut beberapa ahli hukum Ya. memberikan definisi pidana sebagai berikut. Menurut Mulyanto, mau saya Mulyatno, Oke. itu pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman, yaitu Oke. sanksi, Heeh. berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Ya, Nah, contohnya, heeh. ada lagi yang menurut Sudarto. Oke, siap Mas. Menurut Sudarto sendiri, yaitu pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang tidak melakukan pemenuhan syarat-syarat tertentu. Ada Oke. lagi menurut Wiryono Mm-mm. Projodikoro, pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Singkatnya yaitu Ya. pidana adalah Heeh. bentuk sanksi atau hukuman yang itu sendiri adalah seperti penjara, denda, kurungan, dan lain-lain. Oh, jadi lebih kayak pidana itu bentuk seperti sanksi gitu Mas Ya, ya? bisa dikatakan seperti itu, Mas. Berarti bukan bukan sanksi sosial bisa dikatakan pidana? Bisa dikatakan pidana, Mas. Pidana juga Mas Iya, ya? bentuknya kan macam-macam. Oke. Heeh. Hmm, Oh gitu Mas. kayak pidana mati itu Heeh. ternyata masuk juga, Mas. Oh, mati itu juga masuknya pidana ya? Iya, pidana Denda. salah satu pidana pokok. Nah, di situ disebut. Oh, di situ. Nah, kalau boleh tahu Mas ini daripada tidak terarah ya Mas. Di sini kan ada jenis-jenis pidana dalam KUHP Mas. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mas ya. Apa saja sih Mas pidana pokok di KUHP itu? Nah, di KUHP pun juga disebutkan bahwa pidana itu semacam seperti pidana mati. Jadi hukum mati ya Ya, Mas ya. mati, ada pidana penjara, itu Oke. seperti kurungan. Heeh, Seperti pidana kurungan ada lagi heeh. pidana denda, Oke. pidana tambahan, Oke. pencabutan hak-hak tertentu, Oke. perampasan barang tertentu, Ya. juga pengumuman putusan hakim. Oke. Nah, kalau kita bahas satu persatu mungkin Mas. Mungkin dari Dari pidana pidana mati mati ya ya kan. boleh. Nah, kalau boleh tahu pidana mati ini apakah semua ada batasan-batasannya tentang pelanggaran yang dilakukan atau semacam kan saya mencuri contoh Mas ya. Ada orang yang mencuri kok saya. Ada orang Jangan dong Mas kalau saya Mas. bahaya saya contohkan. Saya mencuri ayam. Betul? Saya lagi Mas. Seseorang. Seseorang, Nah, oke. gitu. Seseorang mencuri ayam.
apakah itu langsung dikatakan pidananya harus mati gitu? Nah, itu Kalau tidak boleh tahu pidana mati itu apa saja sih Mas yang menyebabkan menyebabkan harus dipidana sampai harus mati? pidana. Nah, Heeh. pidana mati itu adalah hukuman paling berat dalam hukuman pidana Heeh. karena sampai menghilangkan, yaitu berupa penghilangan nyawa seseorang oleh negara melalui proses hukum sebagai bentuk balasan atas tindak pidana yang sangat berat. Oke. Dan ini menurut Andi Hamzah, Heeh. pidana mati adalah pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa untuk dieksekusi dengan cara tertentu Hmm. sampai meninggal dunia. Biasanya untuk kejahatan yang luar biasa beratnya. Oh, Jadi seperti dikatakan mencuri ayam itu tidaklah kalau pidana mati karena bukan termasuk kejahatan yang luar biasa. iya. Mungkin kalau kejahatan yang luar biasa itu seperti apa Mas ya? Menusuk? Ya, di sini bisa Heeh. disebutkan dalam pidana mati dalam hukum Indonesia yaitu tentang terorisme. Oh, Itu terorisme. bisa. Heeh. Narkotika itu untuk dalam maksud pengedar Bandar besar. lah. Nah, bandar lah Bandar bisa Mas ya. dikatakan Heeh. itu. Oh, bisa juga dihukum Iya. mati Nah, terkait terus bandar. ada lagi tentang pasal pembunuhan berencana. Itu bisa dikatakan dalam konteks Oh, kejahatan luar biasa. berarti kita kita ada orang yang merencanakan ingin membunuh seseorang itu bisa dikatakan pidananya luar biasa. Hukum luar Jadi biasa. bentuk pidana itu sebelum dilakukan, Hmm. dan setelah dilakukan. Kalau masih rencana belum Ha. dilakukan itu tidak bisa dikatakan kejahatan luar biasa. Oh, Begitu, Mas. siap. Terus yang kedua Mas ini poinnya pidana penjara. Ya pada umumnya ya kalau. Iya. Nah, yang di penjara ini kalau boleh tahu itu batas kejahatannya itu di apa saja sih Mas? Nah, hukuman berupa pembatasan pembebasan seseorang sih, Mas. Ha. Kalau pidana penjara itu. Ya. Jadi seperti adanya cara menempatkannya itu di lembaga Ha. permasyarakatan atau lapas. Nah, itu jangka Oh, waktu tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang sah. Itu oke. untuk batas-batas berapa Oh, tahun, berapa berarti bulan itu. regulasinya menggunakan di pengadilan ya. Iya, dari putusan pengadilan. Oh, Begitu. gitu. Nah, poin ketiga pidana kurungan. Nah, ini yang dikurung apa, Mas? Burung Kurungan kah? ayam atau Atau apa lah ya iya, itu. Nah, pidana kurungan itu heeh. disebutkan disebutkan yaitu tentang jenis hukuman pidana yang Oke. menjatuhkan pembatasan kebebasan kepada terpidana. Heeh. Nah, itu bisa dicontohkan seperti 1 hari Ya. itu minimal. Heeh. Contoh apa ya, Mas? Pidana kurungan itu eh, mencelakakan orang lain dalam lalu lintas, itu pidana Oh, kurungan, pidana. itu 1 hari, Ya. 2 hari, atau 1 bulan. Pokok Oh, kurun waktunya itu mulai dari 1 hari sampai 1 tahun, 1 itu tahun. masuk pidana Pidana kurungan. kurungan, ya. Berarti nggak lama, Mas ya? Nggak lama. Tapi namanya nggak lama juga kita masuk penjara. Betul Iya betul kan, betul. Mas? Terus ada juga pidana denda, Mas. Nah, pidana denda sendiri yaitu bisa disebutkan Heeh. biasanya mohon maaf Pak, biasanya disebutkan dalam putusan itu, Oke. pidana denda itu dikatakan berapa nominal yang harus dibayarkan. Nah, Heeh. itu. Nah, di sini hukuman berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara yang Ya. dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tertentu. Heeh. Itu. Oh, berarti hanya kena denda ya? Nah, yang pasti contoh dalam kehidupan sehari Heeh. korupsi. Ya, Oh, itu iya. ibarat pengadaan barang dan jasa. Heeh. Itu kan untuk marginnya yang Ya. didapat berapa, markup-nya berapa, Oh. yang tidak seharusnya kan ada batasannya berapa puluh persen untuk Oh. pengadaan barang dan jasa. Oh, jadi gini Mas, kalau boleh tahu ini bahasanya tindakan korupsi itu Kan pasti batasan marginnya berapa sih? kalau batasan marginnya itu kalau tidak salah sekitar 25%. Oh, di atas 25% dikatakan Bisa korupsi. korupsi. Kan Oh, yang dirugikan negara, iya, otomatis mengganti uang negara, itu yang betul. dimaksud dengan pidana denda. Oh, siap. Terus ada juga ini Mas, pencabutan hak-hak tertentu. Nah, Nah, ini jenis pidana yang gimana itu Mas? contohnya dulu Mas ya, Iya, nanti saya contohnya. jelaskan. Itu
seperti pencabutan hak tertentu, haknya ibaratnya melakukan apa? Melakukan tindak pidana itu Heeh. seorang pejabat kabupaten Ya, yang menjadi kepala dinas. Nah, itu oke. maka setelah dia melakukan tindak pidana, Ya. biasanya ada pencopotan jabatan. Oh, haha. Nah, atau dalam polisi itu Iya. ada namanya PTDH, PTDH itu apa, Mas? pemberhentian tidak hormat itu, Mas. Oh, karena melakukan sesuatu Ya, hal kalau di tentara ada disersi itu. kayak Sambo. Ya, kayak Sambo itu contohnya. Sambo. Nah, hak yang dicabut itu biasanya ya seperti TNI Polri yang saya sebutkan Heeh, tadi, pejabat pemerintahan, heeh. yaitu terus bisa notaris, bisa Oke. pengacara, bisa bahkan wakil rakyat, DPRD, Nah, DPD, dan DPR kalau itu. jabatan swasta, ya langsung dicabut ya, Mas. Kalau swasta itu tidak pakai lama, Mas. Pasti Langsung cabut aja. kalau berurusan dengan hukum. Hukum, Iya. betul, Mas. Terus yang selanjutnya, Mas, perampasan barang tertentu. Nah, Itu perampasan barang tertentu itu jenis-jenis pidananya gimana, Mas? Pidana pokoknya. Aduh, batuk ya, Mas ini. tiba-tiba Terbahak. gimana? Nah, perampasan barang tertentu itu pidana tambahan maksudnya, Mas, bukan Heeh. pidana pokok. Jadi seperti Oh, pidana tambahan. adanya korupsi, Heeh. ada tindak pidana pencucian uang, Oh iya, itu heeh. perampasan hak-hak itu. Iya. Oh, berarti ya karena pencucian uang, Mas ya. Ya, Terus hasil udah kejahatan. bola Ibarat salju, heeh. kita belinya mobil itu dari uang hasil kejahatan korupsi. Heeh. Nah, itu Rampas. berhak diambil untuk Oh, negara. untuk negara. Oh, gitu. Bisa juga Hmm. contoh kita merampok Ya. pakai mobil teman. Nah, itu Heeh. mobil teman termasuk perampasan Oh. alat kejahatan Oh, gitu, oh seperti gitu. itu. Heeh, Mas. Terus mengenai ini, Mas, pidana tambahannya yang Ataupun seperti yang mudah yang sedang ramai ini judi slot itu, Mas. ya judi slot Judi gimana itu, slot Mas? itu ibarat adminnya pakai laptop, Heeh. itu salah satu alat kejahatannya laptop, itu Berarti yang berhak dirampas dirampas. gitu. Oh, gitu. Tidak bisa dijelaskan. Ya, kalau yang slot Kalau slot sendiri ya yang pasti menjaga ini sih, Mas, pelaku pidana itu, Mas. pidana, Mas ya. Iya, Kemarin ada kasus berita, Mas ya, mengenai uang 15 miliar oknum pegawai Komdigi. Komdigi. Dulu kan Yang Kominfo, sekarang iya, Mas, Komdigi. Komdigi yang Membackup. membackup Terus judi biar tidak situsnya tidak dihapus. Ada uang 15 miliar dikasih langsung habis setahun. Hebat juga itu. ya pastilah kalau tidak pimpinan tidak tahu itu tidak mungkin, pasti tahu Iya. menahu. Cuma ya yang di bawah dan sebagai penerima itu yang menjadi menerima resiko tersebut. Itu kan gini tuh, Mas. Sebagian kan dibuat ngumrohin 45 orang katanya. Betul. Nah, itu di komentar netizen itu bahkan gini, Malaikatnya bingung malaikatnya bingung nyatet. nyatet. Aduh. Betul. Terus selanjutnya, Mas, mengenai pidana tambahan di pengumuman putusan hakim ini contohnya gimana maksudnya, Mas? Contoh dari saya, Mas ya. Ya. Contoh pengumuman putusan hakim itu contohnya bisa kompleks sih, Mas. Heeh. Jadi lebih detailnya, lebih jelasnya itu kalau boleh tahu gimana, Mas? Nah, contohnya, Mas ya. Heeh. Contohnya itu adalah tindakan resmi yang menyampaikan isi putusan pengadilan kepada publik Heeh. secara lisan di Heeh. persidangan maupun di media tertentu sebagai Oke. bentuk transparansi hukum dan pelaksanaan pidana tambahan. Itu Oh. contohnya seperti kejahatan yang merugikan masyarakat luas, Heeh. kasus korupsi, pelanggaran kode etik seperti itu, Mas. Oh, jadi menggunakan Bentuk pengumumannya pengumuman secara lisan itu, Mas, hmm, biasanya di persidangan buka. dinyatakan lah, Mas Nah, ya. bahkan ada yang dilakukan ditempel di tempat umum pada kasus itu, misalnya seperti pelanggaran etik dan Oh, administratif, itu oke, oke. bahkan disebarluaskan. Oh, sampai gitu juga, Mas ya. Iya,
Mas ini kita lanjut ke pengertian pemidanaan nggih, Mas. Ya, Kalau boleh boleh. tahu arti dari pengertian pemidanaan ini gimana sih, Mas, pemidanaan Nah, itu? balik lagi. Mirip-mirip Mas ya Iya, pidana sama pemidanaan. pemidanaan, heeh. Nah, 2 di poin yang sini sangat nah, sama. kalau pemidanaan sendiri yaitu Heeh, tentang apa Mas? Proses atau tindakan hukum yang heeh, dilakukan oleh negara melalui lembaga ya, peradilan untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti bersalah. oke, heeh, Atau dalam arti lain, Mas, heeh, pemidanaan yaitu proses atau cara untuk menjatuhkan atau menetapkan dan melaksanakan sanksi atau hukuman pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. heeh heeh. Nah, secara umum sendiri, pemidanaan diartikan sebagai penghukuman atau proses penjatuhan hukuman, Mmm, begitu. Di sini heeh, dijelaskan menurut iya, Muladi dan Barda oke, Nawawi Arif, pemidanaan adalah salah satu tindakan mmm, terhadap seseorang melaku kejahatan di mana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat, tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang oh, lain takut melakukan kejahatan serupa. Nah, di heeh, Barda Nawawi Arif mengartikan pemidanaan adalah suatu proses penjatuhan pidana heeh, oleh hakim yang mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan heeh, yang mengatur bagaimana hukum pidana itu dilaksanakan secara jelas oke, sehingga seseorang dikenai sanksi pidana. oh, Begitu. Jadi kayak prosesnya, Mas. Kalau heeh, pidana kan tindakannya, jatuhnya nah, ini heeh, prosesnya begitu. proses pemidanaannya. Oh, gitu, Mas. Kalau boleh tahu, Mas, mengenai tujuan dari pemidanaan itu apa sih, Mas? Nah, ini kalau tujuan dari pemidanaan sendiri yaitu tentang retaliatif atau balas dendam, Heeh, preventif atau pencegahan, oke, rehabilitatif, perbaikan kepada pelaku, heeh. dan yang terakhir restoratif atau pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oh, berarti tujuan dari pemidanaan ini tujuannya itu baik atau buruk, Mas? Kalau boleh tahu. Baik, Mas, kalau Baik. itu jelas baik karena pemidanaan sendiri mengacu pada proses penjatuhan hukum, Heeh. bagaimana hukuman itu dijatuhkan dan dilaksanakan, Oh, heeh. begitu. Si alur lah ya bahasanya ya. Iya kan, Mas? Ya, ditarik garis besarnya sekalipun, pemidanaan adalah tindakan proses penjatuhan hukuman mulai dari penetapan sanksi Hmm. oleh pembuat undang-undang, penjatuhan sanksi oleh hakim, hingga pelaksanaan sanksi oleh instansi yang berwenang. Gitu-gitu. Terus ada lagi nggak, Mas? Yang jelas beda ya saya jelaskan bedanya dulu, Mas, Iya, ya. heeh. Bedanya antara pidana dan pemidanaan. Iya, heeh. Bedanya apa, Mas, ini, Mas? Dan di sini perbedaan pidana dan pemidanaan itu yaitu aspek pidana pemidanaan, pengertian hukuman atau sanksi, proses menjatuhkan sanksi. Nah, di sini dijelaskan pidana adalah hasil atau konsekuensi dari pelanggaran hukum. Heeh. Sedangkan pemidanaan adalah seluruh atau semua Iya. rangkaian kegiatan yang mengarah pada penetapan dan penerapan pidana tersebut. Oh. Jadi kayak pidana itu di sini, nah Iya. pemidanaan di sini. Ya, ini tindak Oh. tindak tindak yang dilakukan, lah ini Heeh. tindakan yang dilakukan atas pidana tersebut Oh, atau penjatuhan hukuman mati atau sebagainya itu termasuk pemidanaan. pemidanaan begitu. Oh, gitu. Nah, di Heeh. sini dasar hukum yang diatur dalam KUHP Heeh. dalam dan hukum acara pidana. Oke. Pidana adalah jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Nah, pemidanaan adalah proses penjatuhan pidana oleh negara dan berfungsi menegakkan hukum, keadilan, serta menjaga ketertiban masyarakat. Jika
contoh kasus saja Mas ya, Ya, biar contoh gampang kasus. lah Udah untuk ngumet nanti. pengibaratannya ya Mas ya. Betul. Contoh kasus kalau pidana itu pidana tadi apa Mas? Ada pidana mati, ada Ya, pidana pidana denda, itu kan pidana bentuknya. kurungan. Pemidanaan itu proses 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 pemidana, prosesnya untuk dikatakan ini pidana mati atau Oh, pidana penjara atau pidana denda itu. oh, gitu Mas ya. Jadi kalau boleh tahu kesimpulannya apa Mas? Kesimpulannya? Nah, saya jelaskan kembali Mas Iya di Mas. sini kalau pemidanaan itu Mas ya. Ya, pemidanaan Mas. Pemidanaan itu kalau tujuannya untuk mencakup pertimbangan atas keadilan, tujuan Ya, sampai ke tujuan pemidanaan dan pelindungan hak asasi manusia. Kalau dasar-dasar hukumnya juga saya sebutkan Mas. Ada di KUHP, ya, ada juga di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 oke. tentang KUHP baru yang menggantikan KUHP lama. Terus ada lagi di peraturan-peraturan khusus seperti Undang-Undang Narkotika dan UITE. Nah, di sini yang belum saya sempat sebutkan tahapan pemidanaan. Nah, tahapan pemidanaan sendiri ada penyidikan atau penyelidikan Ya. oleh polisi atau penyidik lain, penuntutan oleh jaksa, pemeriksaan di pengadilan. Ya. Contoh pengadilan ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan MA. Nah, terus selanjutnya ada putusan hakim. Putusan hakim ini yang memuat pidana. Jadi pidana kurungan, pidana mati, pidana penjara itu oleh putusan hakim. Nah, yang terakhir ada eksekusi pidana, itu biasanya oleh kejaksaan. Jadi ada pidana mati, pidana penjara, restoratif justice itu oleh kejaksaan. Oh, malah kejaksaan yang melakukan itu Iya, Mas. kalau itu eksekusinya. Kalau Polri, polisi. Itu sebatas di penyelidikan dan penyidikan. Oh, enggak. Kalau gini Mas, kalau contoh orang yang ingin melaporkan tindakan pidana itu ke polisi atau ke pengadilan? Oh, ke polisi Mas, ke polisi. Oh, ke polisi Kan dulu. tahapannya kan ada penyidikan dan penyelidikan. Itu. Berarti kita laporan dulu ke polisi. Betul. Habis itu diselidiki sama polisi. Betul. Dan kalau memang betul itu pelaku itu melakukan tindakan pidana, dinaikkan ke pengadilan. Iya, gitu, dari polisi itu kan ada namanya berkas P21. P21 itu dilimpahkan ke kejaksaan sebagai penuntut. Kejaksaan dulu. Kejaksaan dulu. Terus sebagai penuntutan. Nah, terus habis penuntutan itu dilimpahkan ke proses peradilan di pengadilan. Iya, terus habis dari pengadilan itu nanti ada putusan hakim. Setelah diputuskan ya tergantung mau dihukum yang apa. memuat tentang pidana ini, si orang ini dipidana apa ya, itu yang pantas. Gitu. Siap. Terus selanjutnya mungkin nih Mas, aku juga mungkin tanya Mas ya. Kalau kasusnya swasta itu apakah juga bisa dipidanakan? Bisa saja Mas, swasta itu bisa saja. Jadi ibarat masalah di tempat kerja, contohnya di pabrik rokok, ada tentang haki Mas, hak cipta ya, itu bisa disebutkan di situ. Oh gitu Mas ya. Contoh karyawan ada kan menyelewengkan uang lah, itu dilaporkan ke polisi. Bisa Mas, tapi kan itu kan nanti bisa dimasukkan dalam tindak pidana ringan ya. Berarti cuma dihukum lah ya. Jadi tidak sampai mengikuti prosesi peradilan konvensional. Oh enggak sampai situ Mas. Sampai situ. Cuman dikurung di polisi gitu aja. Nah, bisa juga Mas. Oh gitu. Ada lagi Mas, mungkin Mas mengenai kesimpulannya Mas? Nah, ini saya sebutkan menurut teori hukum tujuan pemidanaan saja Mas ya. Ada teori absolut. Yaitu pemidanaan adalah pembalasan atas perbuatan jahat seseorang. Nah, teori relatif pencegahan itu bertujuan untuk mencegah kejahatan baik secara individual, preventif ataupun
umum. Nah, ada lagi teori gabungan. Teori yang menghubungkan unsur pembalasan dan pencegahan serta mencakup rehabilitasi pelaku. Mm-mm. Yang terakhir, teori restoratif. Bertujuan memulihkan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat ke keadaan semula. Jadi seperti awal mula lagi. Nah, itu intinya menekankan perdamaian dan keadilan restoratif. Itu di teori restoratif. Oh, di kembalian lagi ke Iya, situ Mas ya. Mas. Oh, gitu. Siap-siap. Ini kita waktunya udah siap berapa Mas ya? Kayaknya ini hampir selesai, Mas. Hampir selesai Mas ya. Ini saya ada sedikit kesimpulan ini, Ya, Mas. siap Mas. Ya, kesimpulan di sini sendiri, pemidana adalah bentuk respon negara terhadap pelanggaran hukum pidana yang diwujudkan dalam bentuk pemberian sanksi pidana oleh hakim melalui proses peradilan. Nah, pemidanaan tidak semata-mata bertujuan. Mas, sebelum kita tutup Mas, saya ingin tahu Mas, apa sih perbedaan pidana dan pemidanaan itu Mas? Nah, di sini saya bagi-bagi per aspek ya Mas. Ya, siap. Di sini aspek pengertian sendiri, pidana itu yaitu hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Nah, lain untuk pemidanaan yaitu proses pemberian dan penjatuhan pidana oleh negara melalui peradilan. Jadi pidana itu bentuknya, pemidanaan itu proses pemberian bentuknya itu. Nah, di sini di aspek bentuk. Ya. Contoh di aspek bentuk pidana itu ada pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, terus tadi ada pencabutan hak tadi. Nah, untuk di pemidanaan sendiri, itu bentuknya adalah proses hukum dari awal, yaitu ada penyidikan sampai eksekusi, yaitu tahapannya pun ada penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, putusan hakim sampai dengan eksekusi pidana oleh negara tersebut. Nah, di selanjutnya yaitu ada aspek sifat. Sifat dari pidana sendiri itu merupakan hasil atau akibat hukum. Nah, di pemidanaan sifatnya yaitu merupakan proses hukum tersebut. Oh, siap-siap Mas. Begitu. Jadi perbedaannya gitu Mas ya. Nah, lanjut lagi ada tentang subjek pelaksana, yaitu di pidana subjek pelaksana itu yaitu dijalani oleh terpidana atau pelaku. Nah, kalau di pemidanaan yaitu ditetapkan oleh aparat penegak hukum, yaitu ada hakim, jaksa, polisi, yaitu yang aspek-aspek dalam subjek pelaksana yang ikut di pemidanaan. Ya, di sini tujuan dari pidana yaitu memberi penderitaan sebagai pembalasan atau pencegahan. Lanjut di pemidanaan mempunyai tujuan yaitu menegakkan hukum pidana dan memberikan keadilan melalui prosedur hukum. Nah, ini yang terakhir. Siap Mas. Contoh dari pidana sendiri yaitu pidana penjara gitu, 5 tahun karena pencurian. Nah, itu kalau contohnya pemidanaan bukan seperti itu. Itu proses dari penangkapan, terus penyidikan, terus penuntutan, terus sidang. Di sidang ada banding, ada pengajuan banding maksudnya itu, hingga disebutkanlah vonis tersebut. Vonis itu tadi yang saya sebutkan di awal, vonis penjara 5 tahun pencurian tadi, begitu. Oh, gitu. Oke. Siap Mas. Terima kasih Mas waktunya Mas. Apa sudah cukup? Apakah sudah cukup? Insya Allah sudah Mas. Ya. Kita tutup dulu Mas ya. Iya. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada kurang lebihnya dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat video ini bagi yang sudah menonton dan meluangkan waktunya. Iya, siap. Terima kasih.